أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولى المتقين، السلام عليك يا سيدة النسوان، السلام عليك يا فاطمة بنت رسول رب العالمين، السلام على الحسن المجتبى، السلام على الحسين الشهيد بكربلاء، السلام على 9 المعصومين من ولد الحسين، عليكم منا سلام الله أبدا ما بقينا وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. أخواني وأخواتي، عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ikhwani wa akhwati, segala puja bagi Allah atas segala limpahan rahmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati syahadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu anugerah yang agung, yang teragung yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita mengetahui dari a'immah al-ma'sumin kapan syahadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat sebagian kaum muslimin beda berpendapat tentang syahadah kematian wafatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun alhamdulillah kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bersanad bersambung dari a'immah al-ma'sumin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau syahid, beliau wafat pada tanggal 28 Safar. Bulan Safar memang di dalam Ahlul Bait adalah bulan yang penuh dengan kedukaan. Di samping pada bulan Safar bagaimana keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Zainab setelah pembantaian di Karbala, beliau bersama para tawanan, para putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka harus menjalani siksaan, penderitaan, diarak dari kota satu ke kota yang lain, itu pada bulan Muharram dan bulan Syafar. Kalau kita lihat bulan Safar sendiri itu dalam bahkan kalau dalam ikhwan Ahlus Sunnah sendiri ada istilahnya Rabu Pokasan, Rabu yang dimana menurut pandangan mereka Allah menurunkan ribuan bala penyakit, dan Allah memberikan juga solusinya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa di dalam pendapat mereka. Adapun di dalam mazhab Ahlul Bait tidak ada
secara riwayat ini sudah ditanyakan kepada Sayyid Ali Khamenei dan Sayyid Ali As-Sistani tentang Rabu Waqasan itu, apakah itu ada di dalam riwayat. Beliau berdua mengatakan tidak ada riwayat yang menegaskan adanya Rabu Waqasan tersebut. Nah, ini perbedaan-perbedaan di dalam fenomena yang ada di dalam mazhab Islam. Walaupun kita tidak boleh menafikan kalau mereka mau mengadakan ritual pembacaan doa pada bulan Safar Rabu Waqasan fadhalu. Kita juga kalau memang mau melakukan Rabu Waqasan itu sebagai untuk membaca doa sebagai penolak bala fadhalu, tapi jangan dikatakan ini sebagai riwayat dari Rasulullah dan keluarganya, ya kan? Nah, satu hal yang harus, mungkin saya akan sedikit berbicara tentang bid'ah ya. Jadi kita tidak sedikit bid'ah. Bid'ah itu segi bahasa itu bada'ah. Jadi memasukkan gitu secara bahasa. Nah, secara lughawi bid'ah itu memasukkan sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Islam lalu dimasukkan dan dijadikan bahwa ini termasuk dari ajaran dari Rasulullah SAW. Nah, adapun bagaimana dengan tahlil dan semuanya itu, selama itu merupakan perbuatan baik, itu bid'ah. Namun ketika kita tidak menjadikan ini bersandarkan, diriwayatkan dari Rasulullah dan Ahlul Bait, tidak ada masalah. Ini bukan. Cuma ini sebagai kebudayaan. Ya, paham ya? Jadi jangan harus tahu. Nah, ini juga masalah Rabu Waqasan itu. Kalau memang Rabu Waqasan itu antum isi dengan doa-doa ritual untuk menolak bala, tidak ada salahnya. Tapi jangan dijadikan bahwa ini bersumberkan riwayat dari Rasulullah dan Ahlul Bait. Jadi ada fadhal kalau mau baca doa Rabu Waqasan, Kamis Waqasan silahkan. Nah, karena kalau ulama kita baik Sayyid Ali Khamenei dan Sayyid Ali Sistani hafizahumullah, beliau mengatakan tidak ada riwayat yang menegaskan bahwa Rabu Waqasan itu diriwayatkan dari Rasulullah dan Ahlul Bait. Namun sekali lagi kita hidup di masyarakat yang memegang teguh seperti itu. Rabu Waqasan itu fadhal. Antum ikut andil di situ baca doa silahkan. Tidak ada salahnya kita membaca doa, ya kan? Untuk ritual-ritual seperti itu menolak bala ya silahkan. Ya, yang jelas kita sudah tahu bahwa ini memang sudah itu budaya di dalam masyarakat kita, dan hal itu tidak mungkin bisa digeser karena itu hal baik memang. Kalau memang mereka mengatakan dari Rasulullah fadhal, tapi kita tidak seperti itu. Paham ya? Seperti itu. Nah, ikhwani wa akhwati, malam ini kita berbicara memperingati syahadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu wa ma Muhammadun illa rasul, dia hanya sebatas Rasulullah qad khalat min qablihi rasul, yang telah didahului oleh rasul-rasul sebelumnya. Afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum, dan ketika beliau terbunuh di situ disebut aw immata, mati, aw qutila pakai fi'il mabni majhul. Kalau kita bicara tentang ini, au qutila inqalabtu, ataupun dibunuh, inqalabtum ala aqabikum, mereka berpaling dari kalian wahai Muhammad. Naam ikhwani wa akhwati, di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebelum kita berbicara tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari syahadah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari syahadah beliau? Nah, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah suatu ketika beliau menangis.
beliau menangis dan tangisannya ini mengguncang singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Jibril, ya Jibril, katakan kepada Muhammad kenapa dia menangis. Bukan berarti Allah tidak tahu, Allah Maha tahu segalanya. Namun ini untuk pelajaran kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, tanyakan kepada Habibi Muhammad kenapa ia menangis. Tidakkah ia tahu bahwa tangisannya mengguncang singgasanaku? Lalu Jibril turun ke bumi dan bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemuinya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Tidakkah engkau sadar bahwa tangisanmu mengguncang singgasana Allah?" "Ya Jibril," jawab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Jibril, bagaimana aku tidak menangis? Aku sedih memikirkan umatku. Apa yang membuat engkau bersedih, wahai Rasul?" "Ya Jibril, aku tidak ingin seperti Isa saudaraku." Bagaimana Isa di dalam Al-Quran? Isa berlepas diri dari umatnya. Kita lihat di dalam firman Allah, di dalam salah satu surat dalam Al-Quran, Nabi Allah Isa beliau berkata, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, umatmu, itu hakmu, karena mereka adalah hambamu ya Allah. Namun jika engkau mengampuni mereka, itu semata-mata karena engkau antal azizul hakim, maha mulia dan maha bijaksana. Artinya apa ya wahai Jibril? Isa berlepas diri dari umatnya. Isa tidak mau bertanggung jawab atas umatnya. Dan aku tidak mau seperti itu wahai Jibril. Itulah yang membuat aku menangis, kata Rasulullah SAW. Lalu Jibril ke atas melaporkan kepada Allah, "Ya Allah, bahwa Rasulullah SAW menangis karena begini, seperti apa yang telah saya sampaikan." Lalu Allah berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, kamu katakan kepada Rasulku Muhammad," datang dengan membawa ayat apa? "Wa yasawfa yu'atika rabbuka fatarda." Dan Allah akan memberikan semua apa yang engkau inginkan wahai Muhammad, sampai engkau ridho, sampai engkau rela. Mendapatkan ayat ini, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersujud sambil berkata, "Wallahi lan arda." Demi Allah, aku tidak pernah rela dan aku tidak pernah puas sampai seluruh umatku masuk surga. Oleh karena itu beliau ketika beliau menjelang syahadatnya, yang diingat beliau ketika beliau ditanya, "Kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena apa wahai Muhammad?" Ketika Rasulullah SAW terbaring, "Wahai Jibril, aku menangis bukan aku teringat kepada ibuku Aminah. Aku menangis bukan karena aku teringat kepada putriku Fatimah. Aku menangis karena aku memikirkan umatku, bagaimana nasibnya kelak sepeninggalku." Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu akhwani wa akhwati, kalau Nabiullah Isa berlepas diri dari umatnya, beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak pernah sedikit pun ingin lepas dari umatnya. Ummati. Oleh karena itu ada salah satu ini yang perlu jadi pelajaran juga, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan umatnya. Kita yang melupakan umat. Kita yang melupakan Rasulullah. Coba kita sadari, berapa kali kita bersolawat kepada Rasulullah setiap hari? Kapan kita ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ketika kita selesai makan,
kita mengucapkan alhamdulillah saja tanpa menyebut Rasulullah, padahal sudah jelas di dalam Al-Quran itu bahwa semua nikmat yang kalian peroleh di dalam Al-Quran, semua nikmat yang kalian peroleh, semua itu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Saya akan buktikan satu persatu ayat Al-Quran, ikhwani wa akhwati. Nah, sebelumnya kita akan sedikit mempelajari maqam kedudukan dari Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertajalli, mengejawantahkan zatnya melalui sosok Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sering kita mendapatkan pengetahuan bahwa walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Allah mempunyai asma-asma yang baik, dan jadikan asma itu sebagai perantara kalian ketika kalian menuju kepada Allah. Dan tafsir dari asmaullahil husna yaitu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya yang Allah sucikan di dalam ayat At-Tathir. Itu yang harus antum ketahui, bahwa walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Asmaullahil husna telah ada pengejawantahan asmaullahil husna ada pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat jamaliyah, sifat kamaliyah, sifat kesempurnaan, sifat keindahan Allah letakkan di dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam Al-Qur'an, ikhwani wa akhwati. Yang pertama, Allah bersabda di dalam berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Itu untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah memuji dirinya sendiri, huwar rahmanur rahim. Allah lah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu sifat ar-rahmanur rahim ini Allah sematkan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berbicara tentang rahmat ini, ikhwani wa akhwati, bahwa suatu ketika, suatu saat di padang mahsyar, seluruh makhluk ini saudara, seluruh makhluk akan mendapatkan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat dari Allah. Karena apa? Kullu syai' di situ. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa rahmati wasi'at kullu syai'. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ketika berbicara segala sesuatu, asy-syai' itu semua kecuali Allah. Itu Allah bukan sesuatu. Dan seluruh yang ada di muka bumi ini, langit dan bumi ini, dan segala yang ada di dalamnya itu sesuatu. Dan rahmat Allah itu meliputi segala, semua itu. Bahkan iblis pun akan kena itu, akan terjamah oleh rahmat Allah itu. Wa rahmati wasi'at kulla syai' wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus dirimu kecuali memberi rahmat kepada seluruh alamin, seluruh penghuni alam. Artinya siapa? Semua yang ada kecuali Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwar rahmanur rahim. Dialah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan sifat ar-rahmanur rahim, rahman itu Allah sematkan kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwani wa akhwati, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya dan yang maha terpuji. Dan sifat ini pun Allah sematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Apa itu? Aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu min fadlih
wa rasulih. Tidak ada sesuatu nikmat yang engkau terima kecuali nikmat itu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan bahas kenapa kita seharusnya ketika kita selesai makan itu kita bukan hanya membaca alhamdulillah, ada adabnya. Nah, begini ikhwani wa akhwati, secara logika kita sering mendapatkan hadis malam yashkuril makhluk lam yashkuril khaliq. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada makhluk, maka ia tidak bersyukur kepada khaliq. Lagi sederhana, antum memberikan anak ini air ini bersumber dari mana? Allah. Paham ya? Ini dari mana? Allah. Tapi yang menyampaikan nikmat ini kepada saya itu melalui siapa? Antum, tangan yang memberikan saya. Lalu bolehkah saya mengatakan ketika antum memberi saya minuman ini, saya langsung berkata syukron ya Allah, namun dan tidak mengatakan syukron kepada yang membawakan ini? Oke. Antum bicara langsung syukron kepada Allah, gitu, berterima kasih kepada Allah, ataukah antum berterima kasih dulu kepada orang yang menyampaikan nikmat itu kepada saya, lalu kita baru berterima kasih kepada Allah? Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Keberadaan kita itu karena keberadaan Rasulullah. Seandainya tidak ada Rasulullah, ada nggak kita? Nggak ada. Jangan kita, semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah ada kecuali karena keberadaan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah sebagai aslul wujud wa illatul wujud. Sebab dari segala sesuatu itu Rasulullah SAW. Dan keberadaan kita itu bersumber dari keberadaan Rasulullah. Seandainya Allah tidak menciptakan Rasulullah, tidak ada kita. Lalu ketika kita mendapatkan nikmat, ya, nikmat Allah, lalu kita langsung berkata syukron ya Allah, tanpa kita menyadari bahwa sampainya nikmat itu bersumber dari Allah melalui siapa? Rasulullah. Paham? Nah, ikhwani wa akhwati, setelah itu fallahu huwal wali. Yang Al-Quran sering, ya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walimu, pemimpinmu adalah zat yang mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Nah, di dalam Al-Quran juga Allah berkata, innama waliyukumullah wa rasuluh. Pemimpinmu, kekasihmu, yaitu Allah dan Rasul. Anda bayangkan, ada sifat-sifat kamal, ada sifat-sifat jalal yang ada pada diri Allah, Allah sematkan kepada Rasulullah SAW. Dan salah satu ayat yang sering dibaca, khususnya ketika bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah mengatakan raufur rahim itu milik siapa sih? Milik Allah Subhanahu wa taala. Namun kenapa Allah sematkan raufur rahim, Maha Pengampun, Maha Pengasih kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pengejauhan tangan dari Asmaul Husna. Sifat Rauf ikhwani wa akhwati, yang Maha Pengasih, welas asih Rauf itu. Ya. Raufur Rahim, sudah Rauf, Rahim lagi. Ditakkid dengan Rahim. Dikuatkan dengan Rahim, sudah Rauf. Rauf maha welas asih dan maha pengasih. Ini harusnya hanya milik Allah sifat ini. Namun karena keberadaan Rasulullah dan Rasul sebagai pengejauhan tahan dari Asmaullahil Husna, Allah sematkan sifat ini kepada Rasulullah SAW.
harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Lalu kita masih akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang biasa, manusia biasa, yang hanya apa? Bisa salah, bisa benar. Ya. Memang benar, Muhammad basyarun, manusia. Lakal basyar, namun dia bukan seperti manusia. Basyarun lakal basyar. Ana Ahmad biduni mim wa ana Arab biduni ain. Yang tertinggal apa? Ahad. Ana Ahmad biduni mim, yang tertinggal hanya ahad. Wa ana Arab biduni ain, yang tertinggal apa? Rabb. Ini sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Ahmad biduni mim wa ana Arab biduni ain. Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan apa? Wasilah, pengejawantahan dari zatullah kepada Rasulullah. Namun bukan berarti zat Allah menyatu kepada Rasul, tidak. Beda kita dengan Nasrani ya. Kalau mereka kan menyatu. Kita tidak. Zatullah tidak bisa kita bagaimana zatullah. Namun sifat-sifat Allah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, ikhwani wa akhwatin. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Setelah itu ikhwani wa akhwati, maqam syahadah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi saksi. Kalau para anbiya mereka menjadi saksi atas umatnya, beda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruh para nabi dan para rasul. Kita bisa bayangkan maqam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita masih rela bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa salah? Ya. Wal iyadzu billah, kencing berdiri, yahjur, mengigau, sesuatu hal yang jangankan oleh para anbiya, kita saja melakukan hal itu merupakan aib. Manusia biasa melakukan hal-hal ini itu aib bagi manusia biasa. Apalagi seorang Rasul, yahjur, mengigau, salah, bisa lupa. Tidak seperti itu. Basyarun lakal basyar. Ahmad biduni mim wa Arab biduni ain. Yang tertinggal had dan rab. 6. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana ketika kami memanggil para anbiya untuk menjadi saksi atas umat-umat mereka, dan engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas mereka, yaitu para anbiya. 124.000 nabi, 313 rasul, itu yang akan menjadi saksi kelak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekali lagi, apakah kita akan mengatakan, masih bisa mengatakan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa, manusia yang menjadi saksi atas seluruh para anbiya dan rasul? Demikian ikhwani wa akhwati. Naam, selanjutnya ikhwani wa akhwati, apa yang saya sampaikan, malam yashkur li makhlukin lam yashkur li khaliq. Yu'ta bi 'abdin yaumal qiyamah. Suatu ketika pada hari kiamat Allah akan menghadirkan seorang hamba, fayuqifu baina yadayillahi azza wa jalla. Dan ketika hamba ini ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan para malaikat untuk memasukkan orang ini ke dalam api neraka. Lalu orang ini berkata, fayaqulul 'abd, ya Rabb, amarta bi ilan nar, apakah engkau memasukkan aku ke dalam surga? Wa qad qara'tul Qur'an, aku telah membaca Al-Qur'an, aku telah
melakukan semua apa yang telah Engkau perintahkan ya Allah. Lalu Allah berkata, iya, engkau melakukannya, namun ada sesuatu nikmat yang aku berikan kepadamu, namun engkau tidak mensyukuri nikmat itu. Apa itu ya Allah? Bukankah suatu ketika engkau mendapatkan suatu nikmat dari seorang hambaku, lalu engkau tidak berterima kasih kepada orang itu, orang yang dimana dengan orang ini sampai nikmat itu kepadamu, wahai hambaku. Amin. Sekali lagi, ketika kita selesai memakan hidangan, Al-Imam Ja'far As-Shadiq, ketika beliau dihidangkan makanan, di situ ada para murid-murid beliau. Salah satu ada imam dari Ikhwan Al-Sunnah. Lalu ketika Al-Imam Ja'far As-Shadiq selesai memakan, beliau mengatakan begini, Alhamdulillah, hadza minka wa min rasulika. Kaget ini. Ya ibn Rasulillah, apakah engkau telah menjadikan Allah syarik, partner, sehingga engkau berterima kasih selain kepada Allah? Lalu Imam Ja'far Shadiq, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Aku telah membaca Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Wa ma naqamu illa an aghnahumullah min fadlihi wa rasulih walau annahum radu ma atahumullah mimma atahumullah wa rasuluh. Seandainya mereka rela atas apa yang Allah dan Rasulnya berikan, dan tidak ada satu nikmat yang sampai kepada mereka kecuali itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, iya, aku membacanya. Apa artinya itu? Bingung. Artinya ayat ini, ikhwani wa akhwati, ketika kita membaca selesai memakan hidangan, maka ayat bacaan doa yang dianjurkan begini, Allahumma hadza minka wa min Muhammadin rasulih, Allahumma lakal hamdu fasalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Karena apa? Allah tidak mau dipisahkan dengan Nabi-Nya Muhammad, bahkan untuk urusan berterima kasih. Antum, jadi mulai saat ini, kalau antum belum pernah mendengarkan materi ini, selesai apapun nikmat yang antum terima, nikmat apapun, ketika antum, khususnya ketika sudah memakan makanan, Alhamdulillah, hadza minka wa min rasulika, Allahumma kama ashba'tana fa ashbi' kulla ja'i'in minal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ini darimu dan dari Rasulmu. Paham tak? Seperti itu, doa. Jadi antum harus tahu kapan dan kepada siapa kita harus berterima kasih. Selama ini kan kita kalau sudah wajar ya, Alhamdulillah selesai. Ternyata di dalam Al-Quran gimana? Semua itu bersumber dari Allah dan Rasulnya. Nikmat semua ini bersumber dari Allah dan Rasulnya. Lalu apakah kita akan mengabaikan Rasulnya, di mana Rasulnya itu sebagai illah, sebab dari terwujudnya segala sesuatu? Kita abaikan Rasulullah? Tidak. Ini harus antum ketahui, ikhwani wa akhwati. Naam. Lalu pelajaran apa? Nih, sekarang kita akan sampai kepada materi yang terakhir. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa? Yang pertama adalah Allah mengambil kekasihnya Muhammad, makhluk yang paling ia cintai, mati. Lalu bagaimana dengan kita? Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah, wahai Muhammad, engkau akan mati dan mereka akan mati. Seandainya ada seseorang yang berhak hidup abadi, itu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kekasihnya.
Nah, pelajaran dari syahadahnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kekasihnya saja Allah matikan, bagaimana dengan kita yang bukan kekasihnya, hanya sebatas hambanya, sangat layak untuk mati. Itu pelajarannya. Kalau ada manusia yang berhak untuk hidup abadi, pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Nabiullah Sulaiman itu juga berhak untuk hidup abadi seandainya memang kehidupan itu diperuntukkan kepada manusia. Kehidupan abadi diperuntukkan kepada manusia selain Rasulullah, maka Nabiullah Sulaiman yang berhak hidup. Karena apa? Yang mampu untuk yang mengubah angin itu, menjadikan angin dan seluruh jin dan manusia tunduk atas perintahnya. Dia yang harus hidup. Nah, kalau manusia pilihannya harus mati, bagaimana dengan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, inqita'i jumlah minal barakat. Dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terputusnya sebagian barakah yang biasanya ada ketika beliau masih ada, namun karena beliau sudah mangkat, sudah wafat, maka berkah-berkah itu Allah cabut. Di dalam Al-Quran, itu pernah dengar nggak ayat Al-Quran begini, bahwa kita ini telah kehilangan satu rahmat Allah, dan seandainya tidak ada yang satu ini, niscaya Allah akan membumi hanguskan semua yang ada di dunia ini. Wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Sekarang Rasulullah Alaihi Wasallam sudah tidak ada, tinggal satu. Allah tidak akan pernah mengazab, menghukum suatu kaum kecuali engkau masih ada di sana di tengah-tengah mereka, wahai Muhammad, atau mereka masih beristighfar. Dan Rasul sudah tidak ada bersama kita, tinggal satu, yaitu istighfar. Oleh karena itu istighfar tidak harus antum dan ana ini nunggu dosa, melakukan dosa baru kita istighfar. Tentu tidak. Di dalam Al-Quran sudah jelas itu. Kita menginginkan rezeki, keturunan, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istighfar. Nah, yang kedua, terputusnya berkah-berkah yang berkah ini ada pada zaman Rasulullah, namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka berkah itu Allah angkat dari muka bumi ini. Itu pelajaran yang kedua. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Naam. Setelah itu apa, ikhwani wa akhwati? Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terbukalah pintu-pintu kezaliman kepada para ahli baitnya. Kita lihat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka umat Rasulullah berani kepada ahli bait? Berani menghinakan ahli bait? Berani mereka menginjak-injak kehormatan ahli bait? Tapi ketika Rasul mangkat, apa yang mereka lakukan? Terbukanya pintu-pintu kezaliman yang mereka berikan kepada ahli bait. Rasulullah ketika mangkat, yang menjadi korban pertama kali siapa? Sayyidah Fatimah. Subbat alayya masaibu law annaha subbat alal ayyam sirna layaliya. Penderitaan. Setelah itu siapa? Imam Ali. Bagaimana beliau harus dicaci, dimaki selama 72 tahun di setiap mimbar. Apakah seandainya ada Rasulullah mereka mau melakukan hal itu? Tidak.
Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, maka terbukalah pintu-pintu kezaliman diarahkan kepada keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam setiap riwayat itu, syiar dulu engkau dimuliakan, namun sekarang kalian dihinakan. Itu yang ketiga. Lalu keempat, ikhwani wa akhwati, inqilabi 'alal a'qab. Bagaimana sebagian umat Rasulullah mereka berpaling dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Mereka berpaling dari dirimu, wahai Muhammad. Jadi lihat aja apa yang terjadi sejarah telah membuktikan. Bagaimana mereka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada, mereka harus berpaling dan meninggalkan itrah sucinya. Ini pelajaran dari wafatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, ikhwani wa akhwati, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan suatu pelajaran, hawanud dunya 'ala Allah Ta'ala. Hinanya dunia ini di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Allah mengambil Rasulnya Muhammad. Dunia ini mulia ketika masih ada Rasulullah. Dunia ini masih diberikan, dipandang oleh Allah itu karena ada Rasulullah. Masih bernilai karena masih ada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Hawanud dunya, hinanya dunia ini di mata Allah setelah Allah mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sering kita mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini mata, mainan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dalam Al-Qur'an, dunia kalian ini, dari Imam Ali alaihi salatu wassalam, wallahi la dunyakum, dunia kalian ini di mataku, kata Maulal Muttaqin, dunyakum hadhi ahwanu fi aini min iraqi khinzir fi yazzi madadum. Demi Allah, dunia yang kalian pegang sekalian ini di mataku lebih hina dari keringat babi yang ada di tangan seorang yang berpenyakit lepra. Oleh karena itu, Al-Imam Muhammad Al-Baqir beliau apa? Wallah ad-dunya qantarah fa'buruha, innamad dunya qantaratun fa'buruha. Dunia ini ibarat apa? Ibarat jembatan, dan laluilah, seberangilah jembatan tersebut. Kila biman na'buruha ya Rasulullah, dengan apa kami harus menyeberangi jembatan itu wahai Rasul, wahai putra Rasul? Oh, aburuha bil amalis saleh. Seberangilah jembatan itu dengan perbuatan baik. Dunia, kita ada dunia, ikhwani wa akhwati. Sekarang coba kita lihat, kita ada di zaman yang sudah, mungkin ini benar ini, zaman sudah akhir. Dosa apa yang tidak dilakukan oleh Muhammad, oleh manusia pada zaman ini? Dosa apa? Semua dilakukan. Tidak ada yang tidak dilakukan. Dan kita jangan sekali-kali memancing amarah Allah dengan perbuatan dosa kita. Sudah banyak, sudah umat-umat hamba-hamba Allah yang memancing. Jangan pernah berbangga melakukan perbuatan dosa, karena al-ibtihas bidzam, berbangga-bangga ketika ia melakukan perbuatan dosa lebih besar dosanya dari perbuatan dosa itu sendiri. Misal, ketika kita berbuat jelek,
kita berbicara kepada orang lain dengan bangganya, ketika kita mendolimi orang lain dan kita bercerita kepada orang lain bagaimana aku mendolimi orang itu dengan penuh kebanggaan. Dan orang seperti ini yang membanggakan perbuatan dosa lebih keji dari perbuatan dosa itu sendiri. Al-ibtihaj bidzam. Dunia, apa yang bisa aku sifati dengan dunia ini, kata Amirul Mukminin? Awwaluha ana wa akhiruha fana. Awalnya dipenuhi dengan keletihan ana, wa akhiruha fana, dan akhirnya harus apa? Sirna. Ana, ketika kita mencari dunia, kan kita selesai. Kita habiskan seluruh apa yang kita miliki hanya untuk dunia. Kesehatan kita abaikan untuk dunia. Dan akhir dari semua itu apa? Fana, kita akan tinggalkan. Islam tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Bahkan Islam menganjurkan. Tapi bukan berarti ketika kita mencari dunia kita abaikan akhirat. Silakan kita mencari dunia, karena memang kita ada di dunia. Namun bukan berarti dunia ini harus menjadi penghalang kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ikhwani wa akhwati, antum, kita semua mungkin lah, kita berkata begini, ya Allah, mereka tidak beriman kepadamu, tidak berwilayah, hidupnya engkau berikan nikmat berupa harta banyak. Lah kami sudah beriman, sudah berwilayah, sudah begini-begini, masih seperti ini aja. Tahu jawabannya? Jawabannya adalah, yang pertama, Allah itu tahu kadar kemampuan kita. Ada seorang hamba, jika ia diuji dengan kemiskinan, ia akan berpaling. Maka dia diuji dengan kekayaan. Ada hamba yang diuji dengan kekayaan, jika diuji dengan kemiskinan, ia akan berpaling. Kalau diuji dengan kaya, ia akan berpaling. Kalau diuji dengan kemiskinan, ia berpaling. Dan mungkin kita yang tidak punya ini diuji dengan kemiskinan, kalau kita diberi kekayaan, kita berpaling. Dan mereka yang kaya, kalau diuji dengan kemiskinan, mereka berpaling. Nah, kalau kita disuruh milih, tapi yang tahu kadar kemampuan manusia itu siapa? Allah. Ya kalau kita suruh milih, mending kita disuruh diuji dengan kekayaan. Kalau kita suruh milih, tapi ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Ada seperti itu, ikhwani wa akhwat. Makanya dalam Al-Quran, wala tamuddanna ainaik, jangan kau arahkan pandanganmu kepada hamba-hamba yang kami berikan zahratal hayatid dunya, kemewahan dunia ini kepada mereka. Jangan kalian arahkan pandangan kalian kepada mereka, karena semua itu linaftinahum, kami akan uji mereka dengan kekayaan. Hati-hati. Oleh karena itu sering saya sampaikan ini, ya Daud, anta turidu wa ana urid, wa la yakunu illa ma urid. Tidak akan terjadi kecuali kehendakku, wahai Daud. Jika engkau mengikuti apa yang aku kehendaki, maka kehendakmu akan aku turuti. Namun jika engkau tidak mengikuti apa kehendakku, maka seluruh kehendakmu tidak akan pernah aku turuti. Dan yang terjadi hanya kehendakku. Nah, kadang-kadang kita diuji berbeda-beda. Kisah ini yang akan menjadi penutup. Ada satu kisah, akhwani wa akhwati, akan menjadi pelajaran untuk kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai makhluk seekor burung kecil. Makhluk ini selalu bertasbih kepada Allah. Kita lihat dalam Al-Quran, walillahi yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Semua yang ada di langit-langit bumi ini bertasbih kepada Allah. Namun kita tidak mengenali, memahami tasbih-tasbih mereka. Dan ada seekor burung. Burung ini selalu bertasbih kepada Allah. Siang malam bertasbih kepada Allah. Lalu suatu ketika malaikat sudah tahu betul, ma'ruf dengan tasbih dari burung ini suaranya. Sangat ma'ruf di telinga para malaikat. Sehingga suatu ketika malaikat ini sudah tidak mendengarkan lagi tasbih dari seekor burung ini. Lalu ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, kenapa aku tidak mendengarkan lagi tasbih dari seekor burung ini? Apa yang terjadi?" Kamu lihat, kamu tanyakan sendiri. Lalu dia menghampiri burung kecil ini, sedang duduk termenung gitu. Ditanya, "Wahai burung," kata malaikat ini, "kenapa engkau sekarang tidak bertasbih kepada Allah, memuji Allah? Apa yang terjadi pada dirimu?" "Ya, aku tidak menyangka Allah berbuat ini kepada aku." "Apa?" "Selama ini aku selalu bertasbih kepada Allah. Selama ini aku selalu bertahlil kepada Allah, memuji Allah. Namun apa yang Allah berikan kepada aku? Apa yang terjadi? Ketika aku tertidur di sarang, ada angin puting beliung, sehingga angin ini merusak sarangku. Apa salahku sehingga Allah menghancurkan sarangku?" Ngadu dia ke Allah. Apa yang dialami oleh burung ini? Dia ngadu kepada Allah, "Ya Allah, burung ini ternyata seperti ini. Lalu apa jawaban Allah? "Wahai malaikatku, katakan kepada burung itu, bukankah ketika ia tertidur, ketahuilah, ketika ia tertidur di sarangnya itu ada seekor ular yang akan memakannya, dan aku utus angin untuk merobohkan sarangnya agar ia terbangun dan selamat dari bahaya." Kadang-kadang kita ini kan diuji oleh Allah dengan sesuatu yang menurut kita, apa salahku ya Allah? Bukankah aku seperti ini? Aku sudah ikuti. Namun kenapa engkau menguji aku dengan sesuatu yang berat ini? Kita lihat kepada seekor burung ini. Ternyata di balik ujian ini Allah menyelamatkan kita. Seandainya Allah tidak menguji kita, ada bahaya yang lebih besar yang akan menimpa kita. Oleh karena itu tidak ada perbuatan yang ada pada diri kita. Bahkan ketika kita tersandung, itu berarti dari dosa. Jangan menyalahkan orang lain. Antum kesandung itu. Kesandung. Apa itu kesandung? Tebak-bak itu. Ketika antum terjatuh, wallahil azim, itu semua karena dosa. Kepleset, antum salahkan orang. Kalau menyalahkan orang, kenapa yang lain tidak terpleset, antum kalau yang terpleset? Artinya apa? Itu dosa kita. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Dan Allah mengampuni dosa itu sekehendak Allah, dengan cara Allah. Walaupun cara itu secara kasat mata menyakitkan untuk kita, dengan cara apapun, itu karena dosa. Kadang Allah itu ingin menyelamatkan kita dari suatu musibah yang lebih besar dengan musibah kecil. Namun kita menganggap musibah ini besar. Siapa di antara kita tidak ada musibah? Coba. Ada di sini tidak pernah dikasih musibah? Semua ada. Ya kalau tidak mau diuji, jangan jadi manusia. Kita sedang diuji sekarang. Bagaimana kita diuji sebagai pencinta Ahlul Bait? Sekarang zamannya sudah akhir. Pengayakan sudah berlalu, sudah berlangsung ini, masih berlangsung. Hari ini mungkin kita masih di atas, besok kita bisa tenggelam, bisa jadi. Hati-hati dengan dunia ini. Telah banyak umat-umat terdahulu harus tergelincir dengan dunia. Dan hal itu tidak menutup kemungkinan akan menimpa kita. Ya, paham tuh? Ingat, kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pasti akan mati. An-nasu niyam,
Wa idza matu intabahu. Sejatinya kita ini semua manusia ini tertidur walaupun mata kita melek. Namun ketika kita mati baru sadar. Ketika kita sudah ada di alam kubur baru kita terbangun. Sekarang ini kita sejatinya apa? Tidur walaupun kita melek. Kenapa? Kita lalai. Baru ketika kita mati baru kita sadar. Oh seperti ini ya. Oh dosanya seperti ini kalau kita tidak sholat. Oh dosanya seperti ini kalau kita tidak sholat tepat waktu. Oh dosanya seperti ini. Oleh karena itu dalam Al-Quran, ya Allah berikan aku kesempatan untuk berbuat baik. Qala rabbirji'un. Ya Allah kembalikan aku ke dunia. Apa jawaban Allah? Kalla, bohong kalian. Nah sebelum itu terjadi, berbuat baik. Buang sifat-sifat jelek yang ada. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, kalau kita sedang berdoa itu jangan minta tok kepada Allah. Minta ini, minta itu, minta itu. Namun kita abai. Ya Allah ambil dari diriku sifat-sifat jelek ya Allah. Pernah antum berdoa seperti itu? Jarang. Kita selalu minta apa? Minta ini, minta itu, minta itu. Minta permohonan. Tapi kita tidak pernah meminta kepada Allah, ya Allah ambil dariku sifat-sifat jelek ya Allah. Ya Allah ambil dariku sifat jelek, sifat bohong, dendam, dengki, hasut, iri. Tidak pernah antum ngomong seperti itu. Ini yang terjadi. Kita selalu minta surga, tapi tidak pernah diminta dijauhkan dari api neraka. Nah, semua itu ikhwani wa akhwati. Bersabarlah kalau antum sekarang dalam keadaan diuji oleh Allah, bersabar. Walaupun kesabaran itu berbeda-beda, namun sejatinya kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan Allah Maha tahu kesabaran dari hamba-hambanya. Ingat semua itu. Oleh karena itu kita menjadikan keluarga Rasulullah SAW itu sebagai perantara kita di dalam menghadapi semua musibah dunia yang semakin sudah tidak karuan ini. Jagalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga antum, keluarga kita semua, saling kita menjaga keluarga kita masing-masing dari perbuatan neraka, dari perbuatan yang menjerumuskan kepada api neraka. Nah, ikhwani wa akhwati, mungkin ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk kita semakin ke depan menjadi pecinta Rasulullah SAW yang bersabar atas semua ujian yang Allah berikan. Naam, hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.